Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi Maskonilimi, NIM 19650006, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa sorting suatu data. Nah, ini ada merge sort, cell sort, sama quick sort. Berhubung saya mendapatkan nomor NIM saya genap, maka saya ke bagian mengerjakan merge sort untuk pengurutan berdasarkan nama, cell sort untuk pengurutan berdasarkan NIM, dan quick sort untuk pengurutan berdasarkan nama. Nah, nanti outputnya seperti ini. Data sebelum terurut, data turutkan berdasarkan nama dengan metode merge sort, data turutkan berdasarkan NIM dengan metode cell sort, dan data turutkan berdasarkan nama dengan metode quick sort. Oke, yang pertama, sini saya memakai 3 kelas, di mana kelas yang pertama mahasiswa itu berisi tentang deklarasi apa saja dibutuhkan, misalnya NIM, nama, asal. Setelah itu metode mahasiswa dengan parameter long NIM, string nama, string asal. Dan juga ada metode untuk get NIM, get nama. Sedangkan di NIM genap ini di dalamnya terdapat beberapa kumpulan metode buat sorting, metode merge sort, metode cell sort, metode quick sort, dan juga ada metode lain seperti insert, terus display, swap, dan lain-lain. Sedangkan untuk di kelas NIM genap app di sini ada main method, di mana main method di sini untuk memasukkan suatu data dan juga untuk mengeluarkan outputnya. Oke, mari kita bahas satu persatu metode sorting yang ada di sini. Yang pertama yaitu mengurutkan berdasarkan nama dengan metode merge sort. Nah, merge sort ini listing codenya seperti ini. Merge sort. Merge sort ini lumayan banyak dan butuh untuk memahami listing kode ini juga agak sulit. Agak sulit juga. Nah, berdasarkan nama. Jadi maksudnya berdasarkan nama ini berarti yang dijadikan acuan itu nama, yang diurutkan itu berdasarkan namanya. Maka untuk perbandingan dari data satu ke data lain itu menggunakan nama. Nah, sedangkan nama di sini berbentuk tipe datanya itu string. Nah, makanya saya memakai compare to ignore case. Apa sih compare to ignore case itu? Compare to ignore case itu membandingkan dua buah string berdasarkan urutan leksikografisnya, posisi kamus. Metode ini akan mengembalikan sebuah nilai integer yang dapat diartikan sebagai berikut. Jadi compare to ignore ini dapat mengembalikan nilai integer yang dapat diartikan ada beberapa tiga kondisi, yaitu jika nilai yang dikembalikan kurang dari 0, maka string yang pertama memiliki posisi kamus lebih dahulu. Jika nilai yang dikembalikan sama dengan 0, maka kedua string memiliki posisi kamus yang sama. Dan jika nilai yang dikembalikan lebih dari 0, maka string yang kedua itu dikirimkan ke parameter memiliki posisi kamus terlebih dahulu. Nah, untuk merge sort ini yang saya dapat untuk cara pengurutannya berdasarkan listing kode ini tadi, itu adalah yang pertama dengan cara berdasarkan nama. Ini nama ini kumpulan data dari nama ini kita bagi menjadi dua sisi subarray, yaitu Agung, Sofi, Arina, Helmi, dan Ismail. Yang satunya Dinda, Rais, Jundi, Ahmad. Lalu tarik diurutkan terpisah dua-dua. Jadi Agung sama Sofi, Arina sama Helmi, Ismail sendirian, Dinda sama Rais, Jundi sama Ahmad.
Nah, setelah itu lari diurutkan terpisah satu-satu. Jadi Agung sendiri, Sofi sendiri, Arina sendiri, Helmi sendiri, sampai Ahmad sendiri. Setelah itu sebuah lari baru dibentuk sebagai penggabungan dari setiap dua lari dan diurutkan. Jadi Agung sama Sofi kita bandingkan apakah Agung ini mendapatkan nilai kembalian lebih sedikit daripada Sofi. Kalau iya maka posisi tetap, jika tidak maka posisi bergeser. Begitu seterusnya sampai ini. Kalau mau data terurut itu Agung, Ahmad, Arina, Dinda, Helmi, Ismail. Dinda, Helmi sampai Helmi. Nah, langkah selanjutnya bentuk lari baru lagi yang merupakan penggabungan dari setiap dua lari yang diurutkan. Jadi kan ini Agung, Ahmad, data sudah terurut, dan juga Ismail, Jundi, Rais, Sofi. Setelah itu penggabungan masing-masing array ke array baru yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jadi langkah terakhir itu dua array tersebut digabungkan menjadi satu array. Nah, ini datanya sudah terurut Agung, Ahmad, Arina, Dinda, Helmi. Terus diurutkan berdasarkan name, cell sort. Untuk listing cell sort, listing kode cellnya cuma segini ya. Nah, untuk cell sort. Nah, untuk logika dari listing kode ini, cara pengurutan cell sort berdasarkan name. Kalau name kan agak mudah karena kita hanya perbandingan antara integer. Jadi kalau angka yang lebih kecil maka akan berada di posisi kiri, sedangkan angka yang lebih besar berada di posisi yang kanan. Nah, untuk metode pengurutan cell sort ini yaitu cara yang pertama itu ini integer H sama dengan n elemen dibagi 2. Jadi elemen ini 70, 30 kan berdasarkan name. Berarti 70, 30, 80 kita ambil nilai akhirnya. Karena ini semuanya sama depannya ini, maka 70, 30, 80, 60 ini dibagi 2 lari. Elemen ini dibagi 2 lari lagi. Kan dibagi 2. Jadi ada 70, 30, 80, 60, 20. Dan sisanya 40, 50, 0, 10. Lalu kita urutkan 70 dengan 40, 30 sama 50, 80 sama 0. Apabila angka yang lebih kecil itu ditaruh di sebelah kiri, sedangkan angka yang lebih besar ditaruh di sebelah kanan. Begitupun seterusnya sampai data terurut. Nah, setelah data terurut, maksudnya data terurut itu ketika ini elemennya dibagi 2, nah, langsung kita bagi 2 lagi. Jadi di dalam array itu tadi kan ada 2 array, sub array. Ini sama 40 sampai 10. 70 sub array 70 sampai 20 ini kita bagi 2. 30, 80 sama 60. Oh, ini misalkan sudah terurut datanya 20. Nah, itu kita bandingkan 70 dengan 80, 80 dengan 20, 20 dengan 50, 50 dengan 10 sampai data terurut. Nah, setelah perbandingan sampai data terurut, lalu kita bagi 2 lagi sehingga elemennya itu satu-satu, terdiri dari satu elemen. Nah, tinggal satu elemen tersebut kita bandingkan dengan elemen yang lain, dengan data yang lain. Jika lebih besar maka berada di sebelah kanan, dan jika lebih kecil maka berada di sebelah kiri indeks, berada di sebelah paling kiri. Nah, itu adalah logika dari cell sort, pengurutan dari cell sort. Untuk quick sort, nah kalau quick sort ini agak sulit untuk dipahami juga. Quick sort ini berdasarkan nama juga. Berarti kita juga memakai get nama compare to ignore case. Ya kan, untuk mengembalikan nilai string, untuk mengembalikan agar bisa mengembalikan nilai integernya. Nah, kalau untuk yang quick sort ini, untuk cara sendiri quick sort berbeda. Quick sort ini ada nilai pivot, ada nilai batas, ada nilai batas kiri, batas kanan, dan lain-lain. Nah, untuk pivot sendiri ini telah diinisialisasi bahwa integer
pivot mahasiswa, pivot tipe data mahasiswa, variabel pivot ini batas kanan, indeks ke batas kanan. Berarti batas kanan itu berarti kan ini nama kan, berdasarkan nama ya, berarti Ahmad. Nah, Ahmad ini menjadi pivotnya. Setelah itu Ahmad ini akan dibandingkan dengan Agung, Sofi, Arina. Dan apabila data yang dibandingkan dengan Ahmad itu lebih besar dari Ahmad nilainya, maka data tersebut ditaruh di sebelah kanannya Ahmad. Dan jika apabila jumlahnya kecil, maka tetap berada di sebelah kirinya Ahmad, posisi kirinya Ahmad. Sampai setelah Ahmad menjadi partisi. Partisi itu kalau setahu saya itu sebagai pemisah antara subarray bagian kiri dan subarray bagian kanan. Nah, setelah terpisah tadi kan ada subarray bagian kiri dan subarray bagian kanan. Nah, subarray bagian kiri kita urutkan, kita tentukan pivotnya. Pivotnya kita boleh pilih sendiri, tapi menurut saya lebih enakan kalau di batas kanan tadi. Nah, di batas kanan, di batas kiri. Maksudnya pivotnya berada di batas kanan. Subarray 1 pivotnya berada di batas kanan. Nah, itu dibuat sebagai acuan juga, dibandingkan. Nah, setelah dibandingkan itu sama seperti yang pertama tadi, apabila nilainya lebih besar maka ditaruh di sebelah kanan, apabila lebih kecil maka ditaruh di sebelah kiri. Itu sampai data terurut, sampai menghasilkan nama ini. Data diurutkan berdasarkan nama dengan metode quicksort ini. Gung, Ahmad, Arina, Dinda, Helmi, Ismail, Jundi, Rais, dan Sofi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah ataupun kurang lengkap, karena saya juga masih belajar dalam memahami beberapa metode sorting. Cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.